استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي الكرام المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى أرواح مشائخنا وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا كرام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى دوام ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية الصواب رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sampai mana? Fal karimu man aqala asratun akhihi wa in qadahu min aibi qalami fih. Maka orang yang mulia itu mereka yang mengembalikan kesalahan dan gugur saudaranya. Jadi orang yang baik kalau dia berusaha untuk mengembalikan kesalahan orang lain saudaranya, jatuhnya saudaranya dalam kesalahan, diperbaikinya, itu orang yang baik. Jadi gitulah ya. Kita pun kalau lihat saudara kita ya, di samping tutup aibnya sehingga Allah tutup aib kita juga kita berusaha untuk melepaskan kesalahan-kesalahannya, menolongnya dalam kesalahan itu tadi supaya dia balik, bisa terlepas dari kesalahan-kesalahan itu. Tapi yang penting, inilah enaknya saudara-saudara yang mengaji ini, yang berilmu ini, kalau salah dia mau dengerin omongan orang. Nah, itulah tanda-tanda salah satu lembutnya hati.
InsyaAllah kalau kita belajar ilmu tasawuf, jadikan Tuhan lembut. Apabila dapat teguran, dapat ingatan dari saudaranya, maka bahagia dia, karena dia bisa terlepas dari suatu kesalahan. InsyaAllah beginilah kata ulama ini. Kalau nanti ada salah dalam kitab ini, mohon ya, untuk mengembalikan kesalahan dan gugur saudaranya itu dari kesalahan tadi, dan melepaskan dia daripada aib yang tergelincir kolamnya, pulpennya, tulisannya, kolamun. Jadi kadang nulis ini pun gitu juga, terkadang masih salah juga. Padahal nanti kok diperhatikan di matlul ini enggak jumpa yang salah kayaknya. Itulah. Tapi ulamanya berusaha dia dengan rendah hatinya dia mengatakan, tolong ya, tolong kalau ada salah kalian tengok-tengok kan. Rasa-rasanya kita ngulang kitab ini pun enggak ada kayaknya salahnya ya. Nah itulah. Tapi dia begitulah. Wasamaituhu matla'ul badrain wa majma'ul bahrain. Ja'alahu Allahu khalisan liwajhihil karimi wala haula wala quwwata illa billahil aliyyul azim. Dan kunamakan akan dia kitab ini Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain, dijadi oleh Allah akan dia semata-mata bagi zatnya yang maha mulia, dan tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah yang maha tinggi pula, yang menolong lagi yang maha besar. Ketahui olehmu bahwasanya kami himpunkan dalam kitab yang kecil ini beberapa perkara, yaitu kami sebutkan padanya beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada menyatakan kelebihan ilmu dan rukun Islam dan rukun iman dan ilmu tauhid dan fikih. Atas peraturan ini kami mulakan dengan menyebutkan kelebihan ilmu. Nah, kitab ini didulukan tentang kelebihan fadilah ilmu. Itu makanya kalau orang mengaji sudah dibacakan tentang kelebihan-kelebihan ilmu ini tadi, InsyaAllah akhirnya tumbuh keinginan untuk mengaji. Bahkan keinginan ini tumbuh terus dipupuk sampai kalau bisa sampai paham, dan sampai akhirnya mati dalam keadaan menuntut ilmu. Itu guru-guru kita gitu. Sahabat-sahabat guru kita kalau mengaji sampai wafat mereka itu rata-rata. Kita mohon Allah Ta'ala berikan kemudahan bagi kita, dari awal kitab ini sampai akhir kita kaji dengan baik dan benar, kita pahamkan dan kita amalkan karena Allah Ta'ala semata-mata. Kita berdoa ini. Ya. Iya. Apa hukumnya? Donor darah. Jadi ini persalahan ulama. Sebagian ulama-ulama sekarang ini termasuklah kayak Ustaz Somad yang dapat mungkin dari fatwa guru-guru beliau, sebahagian ada yang membolehkan. Tapi guru kami, tuan guru kakek kami, Tuan Usman melarang. Ya. Jadi kalau saya ngaji sama orang-orang ini, masyaikh kami ini melarang, kami ikut mereka lah ya. Jadi bukan fatwa saya tidak ngerti. Ya, fatwa mereka melarang. Karena dulu guru saya begitu. Ketika istrinya sakit, pendarahan waktu saat melahirkan atau keguguran saya tidak ingat, sampailah membutuhkan kantong darah yang banyak untuk ditransfusi. Kalau enggak bahaya kata dokter. Tapi beliau datangi guru. Itu kalau orang dulu apapun yang mau dibuat dia nanya guru. Itulah hebatnya. Apapun ketika dia tak tahu hukumnya, dia datangi guru. Macam mana Tuhan? Istriku ini sudahlah begitu diponis dokter mesti bertambah darahnya. Kalau enggak ditambah darahnya, dokter sudah angkat tangan tentang penyakitnya.
Jadi kata Tuan Usman almarhum, rupanya darah itu yang bikin orang hidup. Itu kata Tuan Usman. Taulah guru, kalau seandainya dia ngomong itu berarti tahu kalau itu dilarang. Melarangnya nggak langsung memang, tapi begitulah. Dia tak mengatakan waktu itu apakah haram atau tidaknya, tapi dia larang begitu. Apakah darah itu yang buat dia hidup? Sekurang-kurangnya ada sebagian ulama kita mengatakan, kalaupun transfusi darah, jangan transfusi darah dari darah-darah diambil dari orang yang sembarang. Minimal sahabat kerabat yang alim-alim. Ditakutkan ada darah orang yang tak alim, darah orang yang jahat masuk ke tubuh kita. Kan pernah dinyatakan dulu sama Tuan Alim, dulu ada perempuan ngaji dia, kemudian sakit ditransfusi darah. Habis transfusi nggak ngaji lagi, bahkan dengar kabar nggak sembahyang lagi. Entahlah, mungkin masuk darah orang yang keras hati, yang makannya yang haram-haram. Akibatnya nggak pernah ngaji lagi sampai saat ini, kata dia. Waktu sampai saya dengar itulah, entah sekarang, wallahu alam. Paham kan ini ya? Iya. Kalau kita memberikan sama saudara sekandung kita, Ustaz? Iya. Itulah tadi. Kalaupun ternyata ada begitu, iya, mesti juga karena sudah difatwakan, ya, diputuskan oleh dokter yang ahli tadi, dia buat juga kayak gitu. Karena kadang-kadang sesuatu yang haram ketika darurat dibolehkan. Sesuatu yang haram ketika darurat dibolehkan, tapi itu pun pakai ilmu. Sekurang-kurangnya seperti tadilah ya. Gitu. Jangan sampai darah yang enggak tahu rimbanya kita masuk ke dalam tubuh kita. Di sana masih ada. Bisa di situ. Maju kali. Haikal maju. Udah ya. Kita bahas masalah ilmu lagi. Jadi dalamnya tentang kitab kelebihan ilmu hadis, kelebihan ilmu. Rukun Islam, iman dan ilmu tauhid dalam kitab ini pun ada. Dan fikih. Atas peraturan ini kami mulakan dengan menyebutkan kelebihan ilmu, dan kami minta tolong dengan Allah Ta'ala pada permulaan pekerjaan kami dan kesudahannya. Faedatu fi fadha'il ilmi. Ini suatu faedah, kelebihan, fadilah pada menyatakan beberapa fadilah ilmu. Riwayat daripada Dailami, daripada Ibnu Umar, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan bagi orang yang alim. Orang alim itu orang yang punya ilmu yang banyak. Syafaatkan olehmu, kata Nabi. Berikan syafaat daripada anak muridmu, katanya sama ulama ini, sama orang alim. Dan jikalau sampai sebilang-bilang bintang di langit sekalipun. Ya. Jadi ulama kita ini pun, orang alim, guru-guru kita ini pun nanti bisa beri syafaat seperti Imam Syafi'i, ya. Disyafaatkan itu murid-muridnya sampai ke kita inilah ya. Walau sebanyak bintang di langit. Tapi dosa-dosa besar khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dialah kemudian yang menolong, memberi syafaat. Maka syafaat Nabi itu mau tak mau kita harapkan. Makanya ketika kita harapkan, perbuatan kita banyakkan sholawat kepada beliau. Itu makanya jangan tiap hari enggak pernah berselawat kepada Rasulullah. Minimal paling sikit kalau bisa 100. Kenapa? Jikalau kita selawat 1 kali, Allah berselawat kepada kita 10 kali.
Jikalau kita berselawat kepada Rasulullah 10 dibalas 100 kali. Ya. Macam mana Allah Ta'ala memberi selawat? Memberi rahmat dan ampunan kepada orang yang berselawat gitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat pun berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Begitulah. Kita orang beriman pun disuruh selawat. Makanya di sekarang ini tumbuh pencinta-pencinta selawat. Iya. Alhamdulillah di mana-mana sudah gemar berselawat. Jadi kita ini pun gitu juga, enggak bisa pakai hadrah selawatan awak sendiri. Allahumma sholli wa sallim ala, boleh. Kayak orang wiritan itu, ya. Itu selawat juga itu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat. Kalau mau enak boleh disyairkan. Ya. Udah. Banyak-banyak awak selawat insyaallah. Dosa kita ni banyak kali. Mudah-mudahan kita sudah terampuni ketika masuk kubur habis. Kalau enggak terampuni harapannya ada lagi. Kalau enggak terampuni sampai padang mahsyar harapannya ketika itu syafaat dari Rasulullah. Itu udah kelewat kali itu dosa besar itu. Yang sampai di padang mahsyar nanti disyafaati Rasulullah itu orang yang kelewatan kali lah itu. Mudah-mudahan awak enggak sampai kayak gitu. Mudah-mudahan sampai di kubur sudah diampunkan Tuhan awak insyaallah taala. Dengan banyaknya kita berselawat Allah ampunkan kan gitu. Makanya saya ngajak lagi siapa yang mau ikut, yang sempat, yang ngaji pulang ngaji datangin, cuma sekedar datangi Maulid Arba'in terakhirnya Habib Haikal Alaidrus, seorang juriat Nabi. Dia ngadakan acara Maulidan 40 hari juga. Malam terakhir di Masjid Al-Ikhlas Jalan Veteran. Saya pun belum tahu yang mana. Kalian udah tahu? Hah? Nanti cari. Rizky udah tahu? Masjid Al-Ikhlas nanti Habib Haikal malam Minggu. Di mana tempatnya? Veteran dekat mana ya? Panitra? Lewat. Masjid Al-Ikhlas kalau nggak salah ya. Nanti kalau apa informasikan kasih tahu saya tempatnya ya. Kalian cari itu besok. Yang mananya. Jadi kita tinggal gampang mau ke sana. Ada ibu-ibu kita yang ngajai siapa yang mau ikut ibu-ibu naik odong-odong ada. Boleh naik odong-odong kayak orang Tembung. Rame-rame naik odong-odong maknya sama anaknya. Kita naik kereta. Ya, yang sebagian ada mobilnya silahkan. Kesempatan ini, kesempatan jumpa curiat Nabi Habib Haikal, syukur-syukur dapat salaman, dapat berkahnya. Kalau enggak percaya bawa, dapat berkah dari para zuriat Nabi insyaallah, dapat berkah maulidan insyaallah, anak itu bisa jadi baik, hati kita jadi lembut. Ya. Ada biar taruh itu ya kan, suruh bawa pulang. Taruh di pesantren Habib Haikal, cuma laki-laki semua masihan. Pun 25 orang, enggak lebih. Itu aja dia cuma 25 orang sementara itu. Karena bangunannya belum memadai. Dan diriwayat daripada Malik Ibnu Dinar, man a'ana talibal ilmi a'tahu Allahu kitabahu biyaminih. Wa man ahabba talibal ilmi faqad ahabbal anbiya'i wa man ahabbal anbiya'a kana ma'ahum wa man abghada talibal ilmi faqad abghadal anbiya'a faja'uhu jahannam.
barang siapa yang menolong akan orang yang menuntut ilmu, diberi akan Allah Ta'ala suratnya dengan tangan kanan. Kalau ada orang diterima suratan di tangan kanan, sudah dipastikan ahli surga. Ya Allah, jadikanlah kami yang hadir ini, keturunan kami ya Allah, mendapatkan catatan amal kami di tangan kanan nanti ya Allah. Tolong kami dan keluarga kami, selamatkanlah ya Allah. Kayak gitu ya. Dan barang siapa yang kasih, yang mencintai akan orang yang menuntut ilmu, sesungguhnya ia mengasihi, menyayangi akan anbiya. Dan kebalikannya, barang siapa yang kasih akan anbiya, adalah ia sertanya. Para nabi di mana? Di surga. Pasti kalau kita insyaallah orang yang cinta sama penuntut ilmu, insyaallah kita nanti disamakan, dikumpulkan dengan para anbiya, masuk ke dalam surga. Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, Jannatul Darussalam, Jannatul Jalal, Jannatul segala macam, ada 8 itu ya. Jadi kayak gitulah. Mudah-mudahan diharapkan nih tadi. Makanya kita harus mencintai ilmu ini. Itu makanya ada yang namanya muta'alliman, ada yang pertama mu'alliman, itulah yang ngajar. Allah muliakan itu tadi. Dan kemudian nomor 2 muta'alliman, orang yang ngaji. Inilah berkitab nih ngaji. Kalau ada orang mengaji enggak berkitab, enggak kategori muta'alliman. Ngajinya namanya mustami'an, pendengar. Berarti levelnya nomor 3. Kayak ginilah hebatnya ngaji ini. Diampunkan Allah dosa-dosa kita. Nanti banyak lagi padilah ini nanti. Digugurkan dosa, diberi padilah yang banyak. Iya. Sedang mencintai penuntut ilmu, awak cinta sama anak-anak pesantren, ada orang cinta sama yang ngaji-ngaji ini, ya, berarti nandakan cinta kepada anbiya, nanti sertanya masuk ke dalam surga insyaallah taala ya. Dan kemudian barang siapa kasih akan anbiya adalah ia sertanya. Dan barang siapa yang benci, enggak suka sama orang ngaji ini, ya, akan orang yang nuntut ilmu, maka sanya benci ia akan anbiya, maka balasannya jahannam insyaallah. Jadi enggak usah takut kalau dibenci. Orang yang benci kepada orang mengaji ini bahaya tambahan. Bahaya betul. Makanya jangan coba-coba gaji ini diganggu. Jangan. Sering kejadian sudah. Dulu guru saya begitu juga. Asal ngaji diganggu tetangganya. Diganggu terus. Pernah kacanya dilempar sampai pecah. Saya lihat langsung bekas kacanya itu. Yang lucu ketika ditanya, kenapa kau benci kami orang itu? Enggak tahu aku, katanya pula. Ditanya orang. Entah, kau benci aja katanya. Enggak ada alasannya. Tapi memang kejadiannya berapa lama kemudian, tak berapa tahun ke depannya, meninggal perempuannya. Dalam keadaan di rumahnya tidak ada yang tahu, mulut lidahnya keluar. Ya, banyak bekas-bekas seperti menahankan pukulan itu. Bekas-bekasnya pun banyak. Na'udzubillah, jangan sampai lah ya. Nah, itulah, jangan coba-coba ganggu orang ngaji. Ya, itu tadi. Wa inna litolibil ilmi syafa'ati misla syafa'at illa anbiya'i walahu fi jannatil firdausi asratun alfi qasrin wa fi jannatil khuldi mi'atu alfi madinatin min nuri wa fi jannatil ma'wa salasuna alfi darajati min yaquti ahbari walahu bikulli dirham yunfa'uhu bitolabil ilmi min hauril ain ba'dadu nujum sama'id dunya wa ba'dadil malaikatu wa man safaha tolabil ilmi haramallahu jasadahu aladnar
wa man anna talabul ilmi kitaballahu lahu bira'atun minan nari wa inna talabul ilmi idza mata ghafarallahu liman hadara janazah. Dan bahwasanya bagi tolabul ilmi syafaatu, ya, memberikan syafaat seumpama syafaat anbiya. Orang-orang yang tolabul ilmi ini pun bisa memberi syafaat, ya. Itu makanya dulu ketika Imam Syafi'i berhajat untuk menikahi perempuan lain untuk meriksa tentang haid, berbondong-bondong perempuan mengajukan diri untuk dinikahinya. Bahkan orang-orang tua juga mengajukan anaknya untuk jadikan istri dengan harapan dapat memberi syafaat. Itu maka jangan takut kalian kok sungguh-sungguh ngaji. Banyak nanti perempuan yang mendekati kalian dengan harapan bisa memberi syafaat orang-orang yang menuntut ilmu tadi. Nah, itulah. Insyaallah taala sungguh-sungguh kita ngaji, ya, jangan main-main lagi. Ya, jangan sepele sama ngaji ini. Karena ngaji ini, ilmu ini, itulah salah satu yang kita bilang kemarin warisan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan pada surga Jannatul Firdaus, ya, 10.000 mahligai jadikan Tuhan, Masya Allah. Begitu banyak istana awak nanti bagi orang yang ngaji ini. Dan pada surga Jannatul Khuldi 100.000 Madinah, kampung, kota, ya, daripada nur jadikan. Madinah tu kota. Dan pada surga Jannatul Ma'wa 30.000 derajat daripada yakut yang merah jadikan Tuhan. Masya Allah. Berarti kita punya kaplingan terlalu banyak. Di Firdaus ada. Di Jannatul Khuldi ada. Di Jannatul Ma'wa ada. Kalau dunianya kecil kali lah. Awak mati-matian sampai sekarang pengen punya rumah tak punya-punya. Udahlah pikir aja ke macam mana kita punya rumah di sana, Det. Ya. Punya istri bidadari yang banyak, Det. Kau enggak usah mikir-mikir lagi kau. Yang penting ngaji aja kau tiap hari udah. Pas enggak ada cerita. Mahligainya sudah ada 10.000 istana. Berarti kok gitu setiap mahligai ada bidadarinya? Ada, Det. Ya. Ketawa deh. Enggak capek-capek nyewa, enggak, ya. Di booking, enggak, ya. Free, tahu free? Kata orang Malaysia percuma, ya. Kalau orang Malaysia gratis bilang percuma, kata Abi Nupin, ya. Artinya percuma dikasihkan, percuma-cuma, ya. Kasih Allah Ta'ala bagi orang yang nuntut ilmu itu. Berapa surga udahan? 3 udah, ya. Itu belum yang lain itu. Jadi kalau gitu ngaji ini harus senang, harus bahagia, hilangi ngantuk, banyak ketawa, banyak senang biar dapat ini. Kalau nggak senang ngaji, nggak dapat. Ya. Jadi kau senang sekarang, Det? Jangan merengut lagi, ya. Biarlah jodoh belum datang sekarang, tapi gitu mati menunggu bidadari yang cantik di sana. Baru nyanyi boleh curi ya, datang disambut. Kuce hota he, ya, Det. Jatuh cinta itu lagunya. Nih. Kecil-kecil kali tulisan ini matul ini. Dan baginya dengan tiap-tiap dirham yang ia nafkahkan dalam menuntut ilmu, ya, dirham itu berarti duit lah, ya. Apa yang udah kau nafkahkan Fajar? Kopi, berapa banyak udah? Kau tengoklah ini. Apa yang ada yang udah sedekah bonbon malam ini, ya? Nah, tengok ini. Dirham itu duit, sikit pun jadi. Ya. Maka katanya, ya, yang di dalam menuntut ilmu itu yang dinafkahkan daripada bidadari sebilang-bilang bintang di langit. Masya Allah banyak kali. Bisa kau ngerah bintang di langit? Nah, udah, Det. Kau besok mau sedekah apa kau, Det? Dan orang ngaji. Nah, sedekah senyuman pun jadi, Ustaz. Nggak hitung senyuman. Minimal kau beli bonbon hek 5 biji yang ngantuk kau kasih. Ya. Dan barang siapa berjabat tangan akan tolabul ilmi, yang salaman sama orang nuntut ilmu,
diharamkan Allah jasadnya atas api neraka. Salaman sama orang ngaji aja haram masuk neraka. Ini orang ngaji dinyek. Iya, dibilang tak apa-apa. Itulah bodohnya orang nggak ngerti itu. Mentang-mentang dia rajin sembahyang sama orang ngaji sepele dia. Oh, bahaya, nggak laku nanti ibadah dia. Jangan coba-coba ganggu orang ngaji. Iya. Salaman aja tuh, makanya kenapa siap ngaji salam-salaman? Kenapa rupanya? Di dalam pengajian yang nuntut ilmu ini ada kategori orang nuntut ilmu yang sungguh-sungguh yang dibilang di sini. Ada yang ngaji ecek-ecek juga. Kadang karena istrinya, kadang karena maknya ngaji kau. Iya. Terpaksa ngajinya ya. Kadang karena ustadznya segen nggak datang ya. Gimana kira-kira? Jadi kalau sungguh-sungguh ngaji karena Allah Ta'ala berarti tergolong tolabul ilmi, salamin. Makanya mana tahu di antara kita ada yang betul-betul ini ngaji. Seenggak-enggaknya diharamkan Allah masuk dari api neraka. Tubuh awak haram dari api neraka. Kalau tubuh kita haram dari api neraka berarti masuk surga. Karena tempat cuma dua, neraka dan surga. Enggak ada di tengah-tengah. Enggak ada. Ya Allah, aku milih tengah-tengah aja lah, enggak surga, enggak neraka. Mana ada? Kalau enggak surga, mau mana? Nah itu, yang ngaji ini berarti kepingin surga. Yang enggak ngaji, enggak kepingin surga. Lu kenapa rupanya Pak Ustadz kalau enggak ngaji? Tengok padilahnya. Itu padilah ibadah semua itu, padilah amal tuh yang dikaji orang itu enggak akan laku kalau enggak ada ilmu. Jangan cerita orang itu bisa dapatkan amal, dapatkan pahala kalau enggak ada ilmunya. Sembahyang berjamaah siang malam pagi sore, enggak ngerti masalah sembahyang berjamaah, cara jadi imamnya, cara jadi makmumnya, belum lagi tentang solatnya dari takbiratul ihram sampai salam, mesti tahu syarat dan rukunnya, yang membatalkannya. Kalau enggak tahu enggak laku. Enggak percaya nanti jumpa di kuburan. Laku enggak ibadah orang itu? Makanya mesti ngaji. Enggak ada cerita ibadah tanpa ilmu kata Nabi ditolak. Kita cukuplah ilmu yang sikit nih aja udah luar biasa. Tahu tentang masalah solat walaupun sampai enggak lebar panjang lebar sana. Enggak ngerti sabilal pun enggak apa-apa. Kan begitu, bukan berarti enggak boleh ngaji sabilal. Cukuplah bidayatul mubtadi pun jadi. Asal paham baru dikembangkan lagi. Kenapa? Karena saking tomaknya kepada ilmu, pingin dapatkan padilah yang lebih besar. Tapi kalau untuk yang namanya cukup, ya kita kan kalau sekolah asal yang penting lulus kan dulu. Yang penting nilainya cukup. Ya. Lulus sudah sholat, lulus sudah tauhid, ma'rifatullah azza wa jalla. Sudah belajar kita itu. Lulus tentang penyakit-penyakit hati, sifat-sifat kecelaan, sifat-sifat kepujian dalam tasawuf. Enggak gugur nanti pahala awak kalau belajar tasawuf ini. Supaya enggak hancur ibadah hawa karena memang kena penyakit hati. Udah dikaji walaupun kitab 3 ini yang kitab termasuk kitab-kitab awal. Ya, itu makanya Bidayatul Mubtadi. Mubtadi itu kitab yang awal. Ibtidai. Ya. Istisna, wow istisna. Termasuklah itu. Jadi kita kaji yang awal-awal yang kecil-kecil asal sudah sah sembahyang, sudah sah ibadah, sudah sah iman, baik, sudah pekerjaan ilmu tasawufnya, alhamdulillah. Tinggal pengembangan. Kalau memang mau jadi orang yang jauh lebih baik dimuliakan di akhirat, silakan belajar lagi. Sabilal muhtadin kah, mau di Fathul Qarib kah, Bajuri kah, boleh kalau sanggup belajarnya. Tapi kalau untuk mencapai tingkat cukup, ya mana tahu kita tidak sempat. Kan begitu? Karena kegiatan kita padat, cukuplah dengan nilai yang cukup. Itu pun cukupnya bukan C, sudah B itu nilainya, bagus. Ya. Ya. Salah satu ilmu ini kan ketika bersalaman sama seorang penuntut ilmu kan diharapkan jasadnya. Di sana seorang penuntut ilmu ini bersalaman sama orang yang tidak sembahyang. Nah, kalau orang yang salaman tak sama orang tak bersembahyang, nanti ada kitabnya sendiri. Nanti
Allah nggak terima amalnya 40 hari. Kalau apalagi sama orang mabuk itu, sama orang sembahyang pun bahaya, karena senantiasa laknat Tuhan turun atasnya. Awak suruh jauh-jauh lagi. Itu pula ya kan, istri suaminya nggak sembahyang, tidurnya sama, laknat Tuhan turun. Awak punya berkawan dengan orang-orang nggak sembahyang, kena cipratan laknat. Itu makanya kita suruh berkumpul dengan orang soleh. Salah satu syarat untuk jadi wali. Cemana Pak kumpul? Itulah maulid orang soleh enggak? Rizki di sana. Ngumpul kau di sana. Di pengajiannya orang soleh enggak? Ngumpul awak di ngaji ini. Jangan ngumpul di warung, di kafe, di pajak, di mall nongkrong di sana ya. Rasulullah paling benci yang namanya pasar. Jadi mall itu pasar apa enggak? Pasar. Benci Nabi. Sampai di pasar itu kita diriwayatkan, siapa yang bisa istighfar di pasar itu, maka Allah ampunkan dosa sebanyak manusia di pasar itu. Jadi kalau Carrefour, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Paham? Berapa jumlah pengunjung Carrefour? 2000, awak diampunkan 2000 dosa setiap istighfar. Ya. Jangan kira ini di Carrefour tenang-tenang senang. Tempat yang mulia mana? Masjid. Tergolong juga ini majelis taklim, tempat yang mulia, bahkan dikatakan inilah taman surga. Ya. Orang datang ke taman surga kok males. Lebih suka cari tempat yang masuk nanti ke lubang neraka. Datangi majelis ilmu ndak mau, datang majelis Rasulullah nggak mau, enakan tidur. Tidurlah nanti rugi. Tidurlah rugi besar nanti. Laula akhartani ila adalin qarib. Itu nanti yang dibilang siapa? Itu orang-orang yang mati itu nanti begitu. Pingin balik dia. Pingin balik ibadah, pingin balik ngaji dia. Ya Allah, balikkan satu kali aku ya Allah, biar ngaji aku rumah Pak Ustadz. Dulu aku waktu hidup aku tengok orang rame ngaji, aku tak ngaji-ngaji, cuma nengok aja. Ini kesempatan awak lah ini. Jangan tengok majelisnya walaupun ustadznya begini, tapi ilmunya ilmu orang alim. Ustadznya mungkin enggak begitu alim, enggak begitu banyak ilmunya, tapi membacakan kitab orang alim. InsyaAllah awak dapat ilmunya orang alim yang banyak itu tadi ilmunya. Ya. Iya. Bagaimana agar ilmu itu lekat pada diri kita? Lekat. Iya. Dalam tauhid tak ada lain kecuali minta kepada Allah. Pertolongan Tuhanlah yang dapat melekatkan ilmu. Syariatnya riyadhah, sungguh-sungguh menuntut ilmu. Banyak-banyak datangi majelis ilmu. Ilmu yang mana Ustaz? Ilmu yang manfaat, ilmu yang fardu ain. Jangan ilmu yang tak manfaat, yang belum manfaat kita sibui. Tapi ilmu yang fardu ain untuk ibadah yang fardu ain mesti selesai dulu. Ini yang kita kaji ilmu yang 3 ini ilmu fardu ain lah ini. Tauhid, fikih, tasawuf. Itu dia ya. Dan barang siapa yang menolong ya situ ya, akan tolabul ilmi, di surat Allah Ta'ala kelepasan dari api neraka. Yang nolong berbagai macam lah. Yang numpangi pergi ngaji, nolong enggak? Alhamdulillah, saya bersyukur hari ini bisa nolongin orang, bukakan pintu, menggelarkan sejadah untuk orang yang ngaji, nolong juga saya. Alhamdulillah. Yang nolong nyebarkan ilmu dengan cara live streaming, nolong enggak? Yang beliin pulsa, nolong enggak? Walaupun pulsanya 10 hari sekali, 1 paket sebulan habis ya, enggak masalah. Oh, minta aja duitnya nanti, tinggal gampang. Kasih Tuhan tuh duitnya. Kita tolong.
yang nolongi yang haus. Siapa ini yang sedekah minum, yang nolongi ngantuk kasih kopi pula ya. Jadi jangan pernah sepelekan nolong orang nuntut ilmu. Pak, nolong ustadznya, entahlah, nggak tahu saya. Ya mudah-mudahan dilebihkan Tuhan ya, nolongi ustadz ya, alhamdulillah. Ustadznya dibonceng, nolong. Dulu ustadznya lagi sakit, digandeng supaya nggak jatuh walaupun pakai tongkat, udah pernah. Alhamdulillah nolong lah itu. Kenapa kok ustadznya ditolong? Kalau ustadznya nggak ngaji berarti nggak akan jadi ngaji ya. Berarti nolong juga, nolongi orang yang mengaji, nolongi yang mengajar. Biar supaya ngaji dapat, tertolonglah orang yang nuntut ilmu. Ketahuilah oleh kamu, ya begitu ya. Dan bahwasanya tolabul ilmi apabila mati diampunkan Allah bagi orang yang hadir pada jenazahnya. Kalau ada orang meninggal takziah, yang mengaji meninggal, Allah ampunkan yang takziah. Makanya kalian kenapa saya tulis itu di Raudhah, yang belum masukkan nomor silahkan masukkan ke Rizki ini. Supaya mana tahu kawan awak ada meninggal, awak hadir, awak diampunkan Tuhan. Langsung keluar di Raudhah itu pemberitahuan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah Ustadz Anto. Iya, datang ya kan. Tapi kalau nggak ada itu kalian kan nggak tahu. Iya, Ustadz udah meninggal. Udah seminggu kata ya. Aduh, nggak tahu aku katanya pula. Iya, masih mending doain. Cuma gitu aja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia. Rizkilah kecil kali. Kok udah, tapi dia udah berbuat yang terbaik untuk Ar-Raudhah. Dia yang nyitakan Ar-Raudhah. Ustadznya cuma jadi apa? Jadi wayangnya. Dia dalangnya. Jadi jangan pikir saya ininya. Enggak, aransemennya dia semua itu. Nah, kecil-kecil udah meninggal. Bahagia meninggal kecil-kecil udah diampunkan Tuhan, ngajinya kuat. Ya, waktu ngajinya lemah yang bahaya. Atau enggak ngaji lagi, atau enggak sembahyang lagi. Udahlah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un juga lah ya kita bilangnya. Ya Allah, semoga diampunkan Tuhan. Ya. Itulah. Makanya kalau ada orang alim, jauh pun hadiri kalau ada meninggal. Ampunan diharapkan. Habib si Anu meninggal. Kalau bisa hadir. Saya dulu Ustaz Aminuddin saya hadir. Sampai ke sana. Rame waktu itu. Meninggal karena kecelakaan. Alhamdulillah. Dulu Tuan Nusman meninggal, walah rapat ramenya manusia. Entah nanti kalau Tuan Guru kita yang satu lagi. Ini Tuan Guru kita udah dikenal banyak, enggak tanggung. Padat mungkin manusia itu kalau sempat dia kembali ke pangkuan Allah Ta'ala. Tuan Usman aja dulu enggak sampai diangkat pakai kerendah. Ngangkatnya mayatnya langsung. Tangan ke tangan. Sampai kata yang agak pendek untuk nyentuhnya aja pun tak dapat. Lompat gini enggak dapat namanya kafannya. Jalan di atas kepala orang di tangan ini. Itulah Tuan Usman dulu. Berapa banyak orangnya itulah. Mudah-mudahan saya digitukan juga lah ya. Enggak perlu ambulan. Tapi murid yang nampung semua. Udah enggak usah pakai ambulan ya. Insyaallah. Itulah ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Man ta'lima baban minal ilmi liya'malu bih wa yu'allimahu ghairuhu kana khairul lahu min khamsi mi'atin raq'ati raq'aha wa man ta'lima baban minal ilmi liya'mala bih wa yu'allimi ghairuhu kana khairul lahu min alfi raq'ata raq'iha. Barang siapa yang belajar ya satu bab daripada ilmu
supaya diamalkan dengan dia dan mengajarkan akan dia orang lainnya adalah terlebih baik baginya daripada 500 rakaat yang dirukukkannya akan dia. Insyaallah. Jadi sholat 500 rakaat itu banyak apa sedikit? Mungkin awak nggak sanggup satu malaman. Sanggup? Tarawih 23 aja banyak yang cabut. Datang imam modelnya yang bangsanya Bismillahirrahmanirrahim. Tarawih Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ngantuk ya. Barisan terakhir 6 baris anak-anak hilang. Baru mulai masuk 1 tarawih ya. Rakaat pertama dan kedua. Barulah mulai orang tua gayanya ikut yang 8 rakaat padahal cabut, enggak tahan ya. Kok pulang 8 rakaat aja aku katanya. Hilang semua. Tinggallah orang-orang tua di belakang orang-orang tua. Kenapa orang-orang tua enggak pulang? Karena partisipasi. Iya. Kalau ditinggalkan juga imam yang tua ini berarti enggak solidaritas ya. Jadi sesama tua sama tua yang tinggal. Anak muda udah pulang, yang satu sudah pulang makan, sudah kelaparan ya. Sibuk kali makan yang penting ya. Gimana lah Pak? Orang siap setengah 10, dia jam 10.15 baru siap. Macam di Masjidil Haram gitu ya. Nah, itu baguslah ya. Saya kan baru dengar kemarin tuh ada bilang katanya kalau anak hasil zina itu katanya nggak bisa untuk jadi imam. Boleh. Yang bilang nggak, cuma diutamakan yang tidak lah. Ya. Bolehnya boleh. Tapi nanti sealim apa kemudian setaat apa dia nggak dipanggil-panggil nanti di akhirat. Aduh sedihnya. Yang satu dipanggil, walaupun Ucok nama bapaknya Ucok bin Ucok dipanggil. Itu tadi nggak ada bapaknya. Walaupun namanya keren, Muhammad Syafi'i nggak ada binnya, ya nggak dipanggil-panggil. Nanti tak kapan dipanggil. Udah habis semua orang masuk surga, ada tenang-tenang, baru dipanggil dia. Disiksa lah itu. Sempat 50 juta tahun kelinteran di padang mahsyar keliling aja nunggu panggilan. Kita aja kalau ngantri dulu ngurus KTP ingat? KTP elektronik ngantri sampai panjang. Nama awak nggak dipanggil-panggil setengah hari. Oh, bentar lagi demon lah itu. Apalagi 50 juta tahun keliling. Gara-gara itulah. Awas ya. Anak-anak lajang. Jangan kalian dekati perempuan dulu. Biarlah perempuan yang dekati kalian. Kalau udah mau kawin, iya. Masalah katanya tadi tentang di dalam Quran itu kan dikatakan bahwa manusia itu lahir dalam keadaan suci. Iya. Kemudian manusia itu tidak akan menanggung dosa daripada orang lain. Iya. Jadi anak-anak azima ini ketika dia seakan-akan mendapatkan siksa seperti lama dipanggil lagi, seakan-akan dia menanggung dosa daripada orang lain. Itulah jadinya makanya siksa orang berzina luar biasa. Gara-gara dia orang tersiksa. Iya. Dia dilahirkan suci betul, tapi karena begitulah peraturan Tuhan. Makanya dia tidak dipanggil-panggil. Akhirnya yang namanya berzina itu siksanya, hukumannya rata-rata mati. Dahsyat itu hukuman zina itu. Karena gitulah orang lain yang nggak berdosa, yang nggak tahu apa-apa kena gara-gara dia. Nah, itulah. Allah sudah putuskan kayak gitu hukumnya. Jadi kok Tuhan Alim ceritakan gitu dulu gitu. Kata orang Jawa kelinteran, keliling nggak dipanggil-panggil namanya. Kenapa? Yang dipanggil yang ada nasabnya. Dia nggak punya nasab. Gara-gara perbuatan orang tuanya nggak ada nasabnya. Ya, itulah makanya berat hukuman zina. Iya. Masalah yang adalah terlebih baik baginya daripada 500 rakaat yang dirukuk. Sebenarnya ini kan sholat ini ya. Iya. Yang dirukuk berarti artinya ada sebaliknya. Sebenarnya rakaat yang tak dirukuk ya. Gimana? Bukan gitu. Ini perkara bahasa aja, pemahaman.
Sholat yang dirukukkannya artinya seperti sholat yang dibuatnya. Nah gitu. Sholat yang dirukuknya artinya begitulah bahasa dikiaskan itu. Nah, rukuk itu berarti dialah pelaksanaan sholat itu tadi. Karena sholat pasti ada rukuknya, kecuali sholat jenazah kan gitu. Nah, itulah rakaat yang dibawanya sholat itu bahasanya. Nah, gitu ya. Dan barang siapa itu tadi udah sampai situ ya. Dan barang siapa belajar satu bab daripada ilmu supaya beramal dengan dia, itu lain lagi. Kalau ini dia diamalkan dan kemudian dengan dia ngajarnya, yang tadi yang pertama. Yang ini barang siapa belajar satu bab daripada ilmu supaya beramal dengan dia dan mengajar akan dia orang lainnya adalah terlebih baik baginya daripada 1000 rakaat. Berarti hadis ini ada dua. Yang satu Rasul mengatakan 500, yang satu 1000. Nah, masalah ini ahli hadis yang paham, saya tidak ngerti. Ya. Karena Rasulullah kadang gitu jawabannya, yang satu lebih 500, yang satu 1000 lebih daripada 1000. Ini ada maksud tertentu. Nah, begitu. Ini saya tidak paham untuk jelaskannya, nanti salah. Ya. Dan cerita daripada Sayyidina Anas radhiyallahu an, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyanzura ila utaqaillahi minan nari falyanzur ilal muta'allimina wal mustami'ina fa walladhi nafsi Muhammad biyadihi ma min muta'allimin wa mustami'in yamsi ila babil ilmi ila kitaballahi lahu bikulli dirhami ibadati sana wa buniyul lahu bikulli dirhami madinatun fid jannati wa ma dama yamsi alal ardi fal ardi tastaghfirullahu wa yamshi wa yusihu maghfurallahu wa syahadatil malaikati lahum annahum uttaqallahu minan nar. Barang siapa yang kasih bahwa memandang kepada pemerdekaan Allah daripada api neraka, maka hendaklah ia tilik kepada orang yang menuntut ilmu. Pandang itu orang yang ngaji. Nah, kalau ingin melihat orang yang dimerdekakan Tuhan dari api neraka. Jadi kalau kita lihat orang yang ngaji ini, mukanya inilah muka-muka yang bakal dimerdekakan. Artinya bakal dilepaskan Allah dari api neraka. Kok ngaji gak semangat? Tapi mau masuk surga lepas dari api neraka. Jangan lemes. Ada orang mau ngelamar perempuan aja, baru perempuan dunia. Semangatnya gitu, diterima lamarannya, bangganya minta ampun. Ada cerita dia. Kembang desa itu aku lah yang punya udah. Loh kenapa gitu? Kata Dedi. Biarpun aku duda, aku yang dapat biar kalian tahu. Ayahnya suka sama aku. Dia mau cari orang ngaji yang agak dewasa kayak aku, bukan kayak kalian anak-anak, ya kan? Menang Dedi. Cerita dia sama Pajar. Cantik kali dia, luar biasa Jar. Udah pernah kau lihat? Belum lah. Aku udah ta'aruf, makanya melihat. Pakai cadar dia, makanya kalian nggak tahu kayak mana cantiknya. Macam Miss Universe. Tinggi semampai, kulitnya putih. Iya, alis bagaikan semut berbaris. Bibir macam delima. Kalau Padil kau udah cerita kayak gitu, dia ketawa. Dia pingin kali nampaknya dia. Udah kau tenang aja Dil. Kasih Tuhan nanti kau terbaik. Amin. Asal rajin ngaji. Kenapa rupanya gitulah. Sedangkan mau dapatkan perempuan yang gitu aja pun hebohnya minta ampun, gak tidur-tidur sampai jam 2 mikirinnya ya. Ini ngaji kok tiba-tiba datang ngantuk. Tapi kepingin bidadari. Tapi pingin yang namanya surga mahliga yang luar biasa. Sedangkan pingin punya rumah, rumahnya aja sudah terbeli, macam mana senangnya? Ya Pak Iman. Iya. Gimana tuh?
Kau ngarep-ngarep pingin punya Fortuner, dapat itu tiba-tiba tuh. Amin. Bahagia enggak? Siapa yang kau bonceng duluan? Pak Ustadz. Ah? Istri Ustadz ya kok gitu. Yalah kalau mau cari berkah bonceng lah biar supaya berkah, diganti lagi nanti sama yang lain ya. Ayo Ustadz, malam minggu kita pergi kemana? Maulidan ke tempat Habib Haikal. Ayo, iya. Cemana lah aku bonceng Pak Ustadz, mobil nggak ada. Sewa, kok payah kali. Ustadz, aku nyewa mobil, aku bonceng Ustadz. Itu baru betul. Baru nggak lama kau kasih Fortuner. Nih ya. Ustadz dia suka hati aja kata. Iyalah pula, nggak percaya buat. Iya. Ustadz mau enaknya aja. Ya Ustadz namanya mau enak lah, kok enggak pula. Pikir Ustadz nggak suka enak juga. Iya. Coba pikir-pikir kayak gitu. Datangi majelis ini surga, balasannya lepaskan dari neraka, diberikan bidadari segala macam amal ibadah yang luar biasa, dibalas nanti di surga luar biasa. Ini kok mau ngaji kok mikir-mikir. Pergi enggak? Pergi aja lah sampai sana. Iya. Ditawar langsung. Iya. Cuman nawar ngantuk Pak Ustadz, tunduk kepalanya. Konsentrasi dia. Rupanya tidur ya. Astaghfirullahaladzim. Ustadznya nunduk karena saking takut sama Tuhan. Ya Allah jangan kau siksa aku ya Allah. Aku mau ngajar ya Allah, beri ilmu ya Allah supaya aku bisa terangkan ilmu dengan baik dan benar. Awak berdoa, dia nunduk juga. Nengok, sekali nengok ustadznya melotot dia, matanya merah ya. Marah rupanya. Enggak ngantuk Ustadz katanya. Orang mau dapat surga kok kayak gitu. Mau dapat duit aja kita sampai kalian tengok di BRI itu, kayak mana ngantri? Jam 6 kurang saya lewat naik sepeda, udah ada yang ngantri di situ. Ngantri ngambil apa? Bantuan dari Pak Jokowi. Paling 600. Kalau enggak 300. Banyak enggak, tapi udah mati-matian, senengnya minta ampun, bawa minum lagi dari rumah. Berdiri pun jadi. Ini ngaji kalau kalian bikin berdiri, pulang semua enggak ngaji. Balasannya kayak luar biasanya. Iya, dikasih dodok aja pun malas ngaji, dikasih kopi lagi, dikasih minum. Entah besok-besok kalau ada yang sumbangan makanan, dikasih makan lagi kita ini. Kayak tempat Buya. Iya. Tahu di antara kita ada yang dengar yang kaya, Ustadz, tiap ngaji malam Jumat nanti tenang aja Ustadz. Ku kirim nanti Ustadz makanan enak. Mana tahu ya, nyari berkah. Karena nolong orang ngaji itu luar biasa. Satu suap, ya, satu teguk pahalanya seperti bangun Ka'bah 70 kali. Bayangkan, nggak mau ngambil kesempatan. Rugilah berapa lah ini nasi ya? 10.000, banyak juga ya. Kalau kaya sedikit lah itu ya. Kalau kayak awak udahlah bonbon pun jadilah kayak kalian. Kayak Pajar kopi lah ya. Besok ada yang bawa bandrek ya. Enggak lama. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya Pajar bukan nggak mau minum kopi klen, buatan istri lah ya. Karena saya nggak bisa minum kopi hitam tuh, jadi campur lagi. Udah? Sampai mana tadi? Gara-gara Dedi teringat bidadari, ustaznya lupa ya. Jadi begitulah ya. Barang siapa yang hendaklah menilik kepada orang yang menuntut ilmu, kalau mau nengok orang yang dilepaskan dari neraka, dan orang yang mendengar akan ilmu, kalau tengok orang yang dengerin itu, maka demi Tuhan yang diri Nabi Muhammad SAW pada tangannya, tangan kudratnya, tiada daripada orang yang belajar ilmu dan orang yang mendengar ilmu berjalan ia kepada bab ilmu, melainkan disurat oleh Allah Ta'ala baginya dengan tiap-tiap langkah ibadah setahun. Gimana? Berapa langkah kalian dari sini ke rumah kalau dihitung? Setiap langkah diberi pahala setahun. Cuma yang mau dapat cuma yang ini aja, yang lain gak ada yang ngaji. Segitu banyak tetangga sini gak mau ngaji. Kenapa? Gak dapat lah yang kayak gini, karena gak ngerti. Ini Fadilah tadi. Coba ceritakan. Kalau di rumah kira-kira malas ngaji, dengar kabar gini, diceritakan ini, pergi enggak? Kecuali ujur.
Kalau ujur ya udahlah, mau cuman lagi. Ustadznya pun ke ujur pere. Jadi kalau ujur ya sudah. Tapi kalau enggak ujur sangat disayangkan. Berangkat kita, gitu ya. Ibadah setahun kata Nabi. Dan diperbuat baginya dengan tiap-tiap kudum satu Madinah, satu kota. Ini ya, luar biasa dalam surga. Ini kudumnya apa ini ya? Udah nanti cari ya. Dalam surga dan selama-lama berjalan ia atas bumi, ya. Selama-lama ia berjalan atas bumi, maka bumi itu mengucap istighfar baginya. Ya Allah, ampunkanlah dosa si Dedi ini ya Allah. Bumi, ampunkan dosa Padil ya Allah. Ampunkan dosa yang ngaji semua ini ya Allah. Bumi. Ustaz ikut-ikutan aja. Dan berpetang-petang dan berpagi-pagi ia diampunkan dosanya. Pagi-pagi diampuni, iya, petang-petang diampuni. Habis. Setiap petang diampuni. Berdosa satu hari, petang diampuni. Malam ini berdosa, besok diampuni lagi. Itulah orang yang mengaji. Makanya hapus dosanya. Enak enggak ngaji nih? Itulah kalau orang tahu ini ngaji ini betul-betul, itu orang-orang yang sibuk dengan ibadah enggak ngaji semua itu nanti jadi. Ya. Dan disaksikan oleh malaikat bagi mereka itu bahwa mereka itu pemerdekaan daripada Allah dari api neraka. Insyaallah taala. Mudah-mudahan kita ini bebas semua dari neraka. Kumpul kita ya, di sana jumpa semua. Assalamualaikum Padil. Padil udah sampai duluan ke neraka. Oh, kalian enggak tahu aku akibat salaman sama Habib katanya pula. Kau udah pernah salaman sama Habib toh? Kalah kau sama Padil. Dia sudah dapat berkahnya. Tengok mukanya udah bercahaya. Walaupun kulitnya enggak putih, tapi cahayanya sudah nampak. Iya. Rizki sudah pula ya. Foto berdua sama Habib. Ya Rizki? Iya. Pandai kali kau cari tempat. Masuk dia ke dalam, cuma cara bisa foto. Foto dia. Disimpannya, memandang foto ulama. InsyaAllah dapatkan pahala yang besar. Kata abah guru sekumpul. Yang kalian foto-foto saya bukan ulama. Sampai sini saja kita insyaAllah ta'ala. Allah berkati selamanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min syarril akibah wa su'il khatimah. Allahumma asrah lana wa sudurana wa yassir lana wa umurana umurad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.